Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Baik, bertemu lagi dengan Ustadz Anwar, masih di pembelajaran tematik tema 8, daerah tempat tinggalku. Baik, sebelum kita mulai, kita baca basmalah dan sholawat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, tak lupa juga Ustadz mengingatkan sudah siap dengan alat tulisnya juga ya. Silahkan dicatat. Kalau ada hal yang penting silahkan dicatat ya. Baik. Hubungan antara gaya dan gerak ya. Masih ingat ya apa itu gaya dan apa itu gerak? Sudah kita bahas kemarin. Baik. Nah, ini yang akan kita bahas 4 ini. Oke. Nah, kemarin kita sudah menunjukkan gambar ini ya. Ada kelompok tarik tambang ini ya, ada kelompok A dan B. Kalau A menang, maka itu menunjukkan bahwa gaya yang diberikan kelompok A itu jauh lebih besar daripada kelompok B. Ya, sebaliknya kalau kelompok B yang menang, maka kelompok B ini memberikan gaya yang lebih besar daripada gaya A ya. Kalau yang B yang menang ya, berarti B ini gayanya lebih besar. Kemudian sebuah mobil didorong tapi tidak bergerak sama sekali. Apa itu artinya? Yaitu anak ini memberikan gaya yang kurang ya, gayanya diberikan kurang. Nah, ini juga begitu ya. Nah, kemarin juga kita sudah bahas gaya itu kan tarikan atau dorongan. Apa yang membedakannya? Yaitu kalau tarikan itu berarti bendanya mendekati kita, kalau dorongan menjauhi kita ya. Tuh. Baik, selanjutnya. Nah, ini hubungan antara gaya dan gerak ya. Nah, kalau gayanya yang diberikan itu ada anak mendorong meja cuman satu saja. Nah, bagaimana hubungan gaya dan geraknya? Maka kalau gayanya kecil maka geraknya akan lebih pelan ya. Tapi kalau gayanya yang diberikan besar, nah ini ada dua anak yang lagi memberikan gaya dorong kepada mejanya, maka gerak mejanya akan apa? Semakin cepat ya. Semakin besar gaya yang diberikan, maka geraknya akan semakin cepat. Itu ya, diingat-ingat. Nah, sekarang ada anak bermain ketapel ya. Bermain ketapel dilakukan dengan menarik karet dan melepaskan karetnya. Berhati-hatilah saat bermain ketapel, jangan diarahkan kepada teman ya. Nah, ini gaya ketapel ini masih ingat salah satu contoh gaya apa? Ya, gaya pegas ya. Nah, menarik karetnya ini. Baik, apa hubungannya gaya dan gerak pada anak bermain ketapel ini ya? Pada peristiwa mohon maaf itu masih menimba ya. Ini salah. Yaitu hubungannya semakin besar gaya tarik yang diberikan, maka kelerengnya akan semakin cepat geraknya ya, akan melesat jauh. Itu ya. Nah, kalau gaya tariknya yang diberikan ini kecil, apa yang terjadi? Maka geraknya juga akan semakin lambat. Ya, itu. Nah, sekarang ini kebalik ya tadi. Ini bermain ketapel dan tadi yang bermain ini. Oke, sebentar Ustaz akan betulkan dulu. Baik, itu ya. Kalau hubungannya tadi ketapel, ketika gayanya semakin besar, maka gaya tariknya semakin besar, maka kelerengnya akan bergerak semakin cepat. Itu ya, anak bermain ketapel. Sekarang paman menimba dengan ember, paman menimba dengan menarik tali timba. Perhatikan gambar dulu. Hubungan gaya dan gerak pada peristiwa menimba. Nah, semakin besar gaya yang diberikan paman ini, maka geraknya ember ini akan semakin cepat. Nah, kalau semakin cepat, maka air yang didapat paman akan juga semakin banyak. Ya, kalau gaya yang diberikan paman ini kecil, ya, pelan-pelan nimbanya pelan-pelan, maka apa? Ya, geraknya timbanya ini juga akan pelan, ya, dan airnya juga akan semakin sedikit dapatnya. Oke. Nah, selanjutnya pengrajin membuat gerabah. Ya. Bagaimana hubungan gaya dan gerak pada peristiwa membuat gerabah ini? Maka semakin cepat ya, semakin cepat gerakannya dari perputaran gerabah itu ya. Nah,
maka terus kemudian gayanya, maka gerabah yang dihasilkan akan semakin banyak ya, semakin banyak. Nah, putaran cepat dikasih gaya akhirnya membentuk, jadi semakin cepat ya. Kalau gerakannya pelan, maka gerabahnya juga akan semakin sedikit yang dihasilkan. Nah, itu ya. Selanjutnya, nah yang kemarin sudah Ustadz baca, ini ada anak bermain mobil-mobilan, menarik mobil main. Kalau dia menariknya ya, awalnya kan benda diam, mobilnya diam, kemudian ditarik akhirnya menjadi bergerak. Nah, hubungannya jadi benda diam menjadi bergerak ya. Kemudian juga begitu, yang tadinya dia bergerak, kemudian dia ditahan atau dilepaskan gayanya, maka dia akan berhenti. Maka dari bergerak menjadi berhenti, itu juga bisa ya. Kemudian yang seperti yang Ustaz contohkan kemarin, dia dikejar anjing, dia awalnya jalan kemudian dikejar anjing, maka ditarik semakin sambil berlari, maka gerakannya yang tadinya gerakannya pelan bergerak menjadi gerakannya semakin cepat. Nah, itu ya, merubah kecepatannya. Jadi yang tadinya pelan jadi cepat ya, bisa jadi yang tadinya terus kemudian habis lari kemudian dia jalan lagi ya, karena sudah nggak dikejar anjing, dia jalan lagi. Nah, itu berarti itu juga merubah kecepatan, yang tadinya cepat ya, cepat sekali akhirnya menjadi berjalan seperti biasanya ya, itu. Adapun juga misal dia terus kemudian belok ke kanan, belok ke kiri, nah mobilnya juga akan ikut kan ya, mobilnya ini akan ikut. Maka kalau dia kanan dia akan kanan, nah dia kiri dia akan ke kiri, maka merubah arah gerak ya. Nah, jadi ini ya, gaya dapat, nah ini poin pentingnya juga ya. Jadi gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Berikut beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerak benda. 1. Gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Nah, yang tadi diam menjadi bergerak. Kemudian yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak ya, mempengaruhi kecepatannya ya. Bisa jadi lebih cepat atau lebih lambat ya. Kemudian yang keempat, gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda, belok ke kanan, belok ke kiri ya, dan yang lainnya. Nah, ada juga contoh kalian ketika membelokkan setir sepeda atau mobil ya, membelokkan mobil. Nah, itu. Nah, ini juga contoh gaya dan gerak ya waktu bermain sepak bola. Baik, selanjutnya. Nah, sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda ada 4 ya. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda. Jadi benda ini bisa bergerak ini kenapa ya? Salah satunya bentuk benda ya, kita ketahui ada bentuk segitiga, segi empat dan yang lainnya. Nah, ini aja ada contoh kelereng ya. Kelereng ini berbentuk bulat ya, maka geraknya akan semakin mudah ya, itu ya. Nah, kalau misal segitiga bagaimana? Segi empat bagaimana? Ya, kan lebih sulit ya, lebih mudah kalau bentuknya lingkaran atau bulat seperti ini ya. Kemudian yang kedua, berat benda ya. Semakin berat benda itu, maka geraknya akan semakin sulit ya. Semakin ringan benda itu, maka akan semakin mudah untuk digerakkan. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, luas permukaan benda. Nah, semakin luas permukaan benda, maka ya benda itu akan sulit untuk digerakkan ya. Tapi kalau luas permukaan semakin kecil, maka akan lebih mudah untuk digerakkan. Yang keempat, permukaan bidang yang dilalui benda. Nah, ini ya, permukaan itu anggaplah seperti alasnya jalannya ini ya. Kalau jalannya halus ya, enggak banyak kerikilnya ya, enggak kasar, maka akan, kalau halus maka akan mudah untuk dilalui. Tapi kalau untuk permukaannya ini kasar, maka akan sulit untuk dilalui. Nah, itu ya. Nah, tugas buat kalian yang nomor 1, mengerjakan di buku pendalaman 4H halaman 64, 72, 73 dan 96 ya, dikerjakan. Nanti Ustaz bahas di lain kesempatan. Yang kedua ya, nah ini silakan nanti dikumpulkan ya, mengerjakan tugas tema 8. Nanti Ustaz upload
Ya, tugasnya kalian tulis di buku tulis kalian, ya, kalian tulis di buku tulisan, kemudian difoto, disertakan nama, kelas, sama nomor absen. Ya, baik itu saja dari Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf. Ustadz akhiri, kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.